Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 26 Mei 2026. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Filipus Neri lahir di kota Florence pada 22 Juli tahun 1515. Ayahnya bekerja sebagai seorang notaris. Keluarganya termasuk golongan bangsawan, tetapi mereka hidup sederhana. Filipus Neri dikenal dengan nama Pippo Buono, yang artinya Filipus yang baik. Pippo Buono. Filipus Neri ditabiskan menjadi imam pada tahun 1551. Romo Neri adalah seorang imam yang spontan dan tidak dapat ditebak, menyenangkan serta humoris. Ia amat populer sebagai seorang bapak pengakuan sebab ia pandai membaca hati orang dan memberikan penitensi yang membantu umat untuk berbalik dari dosa-dosa mereka pada Tuhan. Romo Neri membantu orang banyak mengatasi kelemahan-kelemahan mereka dengan membuat mereka kembali tersenyum. Romo Neri terkenal ramah dan murah senyum. Ia wafat pada 26 Mei tahun 1595 dan dihormati sebagai Rasul Kota Roma. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Dari kecil Papa selalu mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang tough, yang tangguh, dan tidak mudah menyerah. Papa selalu mengajarkan hidup itu harus berjuang. Maka kalau orang lain masih tidur, kamu harus sudah bangun. Kalau tidak, kata Papa, rezekimu kepatok sama ayam. Padahal dari dulu keluarga kami gak pernah pelihara ayam. Itu matok-matok rezeki orang lagi. Pengajaran perihal kehidupan yang Papa berikan kepada anak-anaknya adalah agar kami gak cari mudah saja dalam hidup, tetapi dalam menjalani hidup ini harus berjuang tiada henti. Hidup itu tidak mudah, Ferguson, kata Papa begitu ya. Kami diajarkan untuk menabung jika mau membeli sesuatu, untuk berjuang dan kreatif dalam menjalani hidup. Bahkan dari SD saja, saya sudah jualan nasi uduk di kelas. Saya beli nasi uduk dekat rumah sebelum berangkat ke sekolah. Awalnya cuma 5 bungkus. Saya tawarkan kepada teman-teman di jam istirahat. Lalu hasil dari penjualan saya tabung. Besok saya belanjakan lagi nasi uduk yang lebih banyak. Pernah sampai 10 nasi uduk laku saya jual di kelas. Hingga hampir seluruh kelas beli nasi uduk sama saya. Wah, benar-benar Cina kan saya ya. Urat dagangnya benar-benar luar biasa. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini lanjutan firman Tuhan kemarin. Yesus kini menantang para muridnya untuk berani bersikap lepas bebas. Meninggalkan segalanya demi kerajaan Allah. Mengapa kepada orang yang melekatkan diri pada kekayaan sukar untuk masuk surga?
Karena orang yang demikian hanya menggantungkan hidupnya pada keduniawian, pada materi yang ia punya, dan hanya fokus pada kekayaan. Yesus tidak pernah melarang orang untuk menjadi sukses dan kaya. Dan Yesus bukan tidak mengizinkan orang kaya masuk surga. Namun yang ia tekankan adalah soal keterarahan hidup. Keterarahan hati bukan pada mamon, tetapi kepada yang ilahi. Bagaimana caranya untuk mengarahkan hidup kita pada Allah? Salah satu cara Yesus tawarkan adalah dengan hidup lepas bebas atau indifference. Bukan hanya lepas bebas tidak terlekat pada hal-hal material seperti kekayaan dan uang. Tetapi juga lepas bebas dari kelekatan-kelekatan negatif. Akan nafsu untuk menguasai, gila kerja, perasaan ingin dihargai, dan segala ketergantungan kita. Yesus berfirman, barang siapa meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, ibu atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Inilah yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka yang bersikap lepas bebas dan terfokus pada Yesus. Yesus akan mengganjarnya berlipat-lipat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hidup yang lepas bebas adalah hidup yang mau mengandalkan Allah. Hidup yang selalu digerakkan oleh Roh Allah, dijiwai oleh Roh Allah untuk bersaksi akan kasih Tuhan. Hidup yang demikian adalah hidup yang tidak mendewakan uang dan kekayaan. Namun melalui kekayaan yang dimiliki, kita mau menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kita yang berkekurangan. Jangan lupa, Rasul Paulus pernah mengingatkan kita demikian. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jangan takut untuk jadi kaya, tetapi jangan jual hati, iman, dan hidup kita demi menjadi kaya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.